Hai, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya soal mindset dalam berbisnis ya. Dan mindset yang akan kita bahas kali ini adalah berani berinvestasi untuk bisnis Anda. So, kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi saya untuk memulai video kali ini ingin menyampaikan dua hal ya, yaitu yang pertama ada kabar buruk dan yang kedua adalah kabar baiknya. Nah, Anda mau kabar buruk atau kabar baiknya dulu nih? Well, ya kabar buruknya dulu ya. Oke, kabar buruknya adalah bahwa bisnis itu tidak ada yang tanpa modal. Oke, tidak ada yang tanpa modal. Nah, kabar baiknya ini ada dua. Yang pertama adalah, yes, bisnis itu harus punya modal, tapi pertama, modal itu nggak cuma uang. Oke? Yang kedua, kalaupun modalnya butuh uang, itu nggak harus uang kita sendiri. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kabar baik yang kedua adalah karena bisnis yang mau kita jalanin dalam hal video series yang kita bahas ini ya, ada beberapa video nanti 12 atau mungkin 15 video jadi totalnya. Yang kita bahas kan bisnis online. Nah, bisnis online kabar baiknya adalah mereka atau bisnis online ini tidak membutuhkan modal yang besar seperti Anda kalau mau bisnis offline. Nah, salah satu ilustrasinya adalah bukti kalau bisnis online ini tidak butuh modal sebesar bisnis yang konvensional atau bisnis offline adalah katakan misalnya Anda mau buka usaha atau bisnis bakso misalnya. Nah, bisnis bakso itu minimal Anda harus punya gerobaknya. Gerobaknya aja udah 2 juta paling murah, oke? Terus Anda mungkin harus beli pancinya, harus beli centong dan lain-lain, piring, sendok dan lain-lain ya. Itu lebih kurang nggak kemana juga habis 5 juta, right? Nah, sementara di bisnis online Anda memulai hanya dengan ratusan ribu aja bisa. Ya, contoh misalnya salah satu bisnis model yang saya sukai dari bisnis online yang sekarang sedang marak adalah menjadi reseller atau menjadi affiliate. Kalau dia produk digital biasanya namanya affiliate ya atau afiliasi. Nah, seperti misalnya di perusahaan saya, di bisnis saya juga membuka peluang untuk semua orang termasuk Anda yang nonton video ini untuk menjadi partner bisnis saya, untuk menjadi reseller saya atau menjadi affiliate saya. Nah, itu modalnya hanya 200.000 aja, tapi kita sudah bisa mengakses atau mendapatkan lisensi, katakan begitu, untuk menjual semua produk yang sudah ada dengan mendapatkan keuntungan tertentu. Dan juga kita juga sekaligus bisa langsung mengakses marketing kitnya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan di bisnis online. Jadi modalnya relatif sangat kecil. Kalau kebetulan misalnya Anda tertarik berbisnis dengan saya, menjadi reseller saya, itu modalnya hanya 199.000 aja, itu sudah bisa akses, dapat lisensi, bisa menjual semua produk. Ada yang digital, ada yang jasa dan lain-lain. Dan juga tentunya mendapatkan materi-materi bisnis yang eksklusif yang tidak ditayangkan secara publik seperti video yang ini ya. Oke, itu dia. Jadi kabar baiknya bisnis online modalnya tidak terlalu besar. Jadi harus Anda mau berinvestasi. Nah, saya punya cerita terkait dengan kenapa Anda harus berani berinvestasi. Nah, ini seingat saya 2 tahun yang lalu, oke, 2 tahun yang lalu itu saya sudah beriklan di Facebook, ya. Beriklan di Facebook dengan anggaran iklan saya itu sudah mencapai 4-5 juta per hari iklannya. Nah, cukup besar ya, cukup besar untuk sebagian besar orang itu cukup besar. Tapi buat orang-orang yang sudah levelnya quote and quote mastah itu ya biasa aja, 4-5 juta sehari spending biasa. Tapi buat saya waktu itu sudah lumayan besar gitu, 4-5 juta spending iklan sehari. Nah, karena sudah besar biaya iklannya, hingga akhirnya saya merasa besar kepala, merasa sudah jago. And then sampai tiba waktunya, tiba-tiba iklan saya semuanya performanya drop, jatuh, sampai tidak menghasilkan lagi, tidak untung lagi. Nah, di situ saya tersadar gitu, ketika
orderan sudah nggak masuk lagi, iklan nggak jalan lagi, saya sadar, oke, saya perlu tahu ilmu baru. Kayaknya saya ada yang saya nggak tahu, yang orang lain tahu, sehingga bisnisnya bisa terus jalan, bisa ngiklan terus, saya nggak bisa. Nah, jadi saya cari workshop atau pelatihan Facebook Ads yang untuk intermediate ke atas gitu. Nah, saya dapat informasinya, lalu saya investasi. Kalau nggak salah saya waktu itu harga tiket belajarnya itu sekitar 7,7 juta. Kalau nggak salah saya ya, itu 2 tahun yang lalu 7,7 juta. Belum lagi tiket saya tinggal di Banda Aceh, pelatihan itu adanya di Bandung ya, jadi cukup jauh, itu 2 kali pesawat saya dari Banda Aceh ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Bandung, saya 2 kali pesawat, dan PP itu tiketnya cukup lumayan mahal, sekitar 6 juta rupiah di luar biaya workshop tadi plus biaya hotel. Hotel itu 1 malam 500.000, kebetulan saya ambil 7 malam di sana karena 2 malamnya workshop, 2 hari workshop, dan sisanya saya ada kerjaan di Bandung. So intinya saya keluar uang hampir 20 jutaan. But you know what? Di hari pertama, belum selesai lagi hari pertama, saya baru setengah hari, saya belajar. Di situ saya langsung menyesal sekali kenapa tidak dari dulu saya berani berinvestasi, berani untuk menaruh kembali uang yang sudah saya hasilkan, saya investasikan lagi untuk bisnis saya dalam bentuk investasi namanya leher ke atas gitu, belajar lagi. Ternyata kenapa? Ketika misalnya kita berinvestasi, contoh misalnya kayak saya tadi ikut workshop Facebook Ads ya, atau belajar lagi tentang Facebook Ads, bagaimana bisa membesarkan penjualan saya lewat Facebook Ads. Nah, di situ saya sadar ternyata dengan kita belajar, berani bayar untuk belajar, oke, itu memotong waktu yang cukup luar biasa panjang. Bayangkan itu yang ngajarin saya itu dia sudah, let's say misalnya pengalaman beriklan di Facebooknya itu sudah katakanlah mungkin 7 tahun atau 8 tahun atau mungkin saya nggak tahu apakah sampai 10 tahun atau tidak, tapi yang jelas dia jauh lebih dulu dibanding saya. Satu, yang kedua dia sudah mengeluarkan mungkin puluhan miliar beriklan. Nah, dengan banyaknya pengalaman seperti itu, saya yakin pasti banyak up and downs, banyak gagalnya, banyak ininya, yang itu semua bisa kita dapatkan dengan berinvestasi, kita belajar. Jadi kita nggak perlu mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan gitu. Jadi mahal sekali ilmu-ilmu itu, dan terbukti belum lagi selesai, kan workshopnya 2 hari ya, pelatihannya 2 hari, belum lagi selesai hari yang pertama itu saya udah dapat dong strategi beberapa, langsung saya kontak tim saya yang ada di Banda Aceh. Saya instruksikan lakukan A, B, C, dan D, langsung kita tes, dan besoknya uang workshopnya udah balik modal. Oke, bayangkan kalau saya masih pelit, nggak berani berinvestasi, bayangkan bisnis saya mungkin akan semakin drop, nggak nutup kemungkinan secara keuangan perusahaan udah nggak sanggup lagi, kita tutup. Oke, untungnya saya memberanikan diri untuk berinvestasi, untuk belajar Facebook Ads lagi. Dan well, ini sebenarnya rahasia keluarga, tapi oke lah, saya buka aja. Terus terang itu ketika saya ikut pelatihan itu, saya menggadaikan perhiasan istri saya. Bayangkan itu. Kenapa? Karena memang posisinya sudah mentok gitu, dan saya nggak ada pilihan lain. Saya harus berani ngambil keputusan, oke, maybe this is the way out. Mungkin ini jalan keluar, mungkin ada solusi kalau saya nambah ilmu. Dan benar, kalau kita sudah ada nambah ilmunya, pasti semuanya akan berubah, bisnis kita akan menjadi besar. Jadi Anda harus berani investasi. Itu ya, itu pesan moralnya atau mindset yang harus Anda punya ketika Anda nanti mau berbisnis. Sebelum kita bahas yang teknis-teknis, Anda harus punya itu dulu. Jangan nanti ketika misalnya saya ajak, oke, buat website dong, kamu harus beli ini, harus ikut ini, coba baca buku ini, jangan pelit gitu. Kalau memang ada budgetnya, saya nggak ngajarin harus utang kayak saya ya, harus ngegadein emas atau apa, nggak harus. Cuma kalau ada biayanya, nggak masalah, Anda harus investasi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah investasinya kemana aja kalau bisnis online. Pertama adalah tentu investasi leher ke atas. Untuk siapa? Terutama untuk Anda yang baru pemula banget. Apalagi udah pemula terus ada duit. Jadi sebelum nanya mau jualan apa, tanya dulu sama diri Anda, saya harus belajar apa dulu nih. Oke, saya suka salah satu materi dari Dan Lok ya. Dan Lok ini salah satu pengusaha juga, banyak juga videonya di YouTube. Dia orang Chinese Canadian, orang Cina
lahirnya di Hong Kong tapi sekarang tinggalnya di Kanada. Dan Lok itu pernah mengatakan begini, ada orang datang ke saya punya uang 1 juta US dollar, sekitar 15 miliar. Nah dia nanya, Dan, saya punya uang 1 juta US dollar, kira-kira uang ini saya investasikan kemana? Nah dia jawabnya apa? Dan Lok jawabnya, lu nggak butuh investasi di instrumen manapun, kecuali investasi leher ke atas. Kenapa? Karena belum layak, belum ada ilmunya. Untuk apa nanti sudah taruh uang di mana-mana, ujung-ujungnya karena nggak ada ilmunya, modal semangat doang nih, gagal semua gitu, rugi semua uangnya. So penting untuk investasi leher ke atas. Jadi belajar dulu ya, hati-hati, jangan terlalu buru-buru, belajar dulu. Nah yang berikutnya yang harus Anda berani investasi adalah karena Anda bisnisnya bisnis online, maka mau nggak mau Anda harus punya budget. Terserah ini budgetnya punya Anda atau Anda mungkin partner dengan orang lain yang punya uang, silahkan. Pokoknya kalau bisnis online harus punya website. Harus punya website. Oh tapi saya nggak punya kemampuan buat website dan segala macam, hire orang lain. Bayar karyawan yang bisa buat website. Nanti ada lagi yang nanya, tapi Mas Maula saya nggak punya uang bayar karyawan. Ya udah, berarti outsource aja atau bayar jasa aja. Ya tapi kan masih mahal juga. Oke, kalau masih mahal juga mungkin bisa jadi solusinya adalah, saya punya satu unit usaha di bidang jasa digital marketing. Di sana kita berupaya untuk membantu orang-orang seperti Anda yang mungkin baru belajar atau mungkin mau bisnis online tapi belum banyak modalnya, tapi butuh banyak hal kan untuk bisnis online, website dan lain-lain. Anda bisa coba menggunakan unit bisnis atau layanan saya. Linknya ada di deskripsi di bawah, silakan aja cek informasinya. Di sana Anda bisa mendapatkan banyak sekali jasa digital marketing dengan biaya yang relatif terjangkau. Oke, jadi nggak ada alasan lagi. Kalau nggak bisa kerjain sendiri, bayar orang lain. Selesai, itu aja. Oh, nggak ada uang, ya coba cari orang lain yang punya uang yang bisa mungkin partnership. Oke? Selanjutnya adalah mau berinvestasi untuk marketing atau untuk kegiatan pemasaran Anda. Banyak juga orang yang pernah ya, teman saya gitu, WA saya nanyain, waduh iklan kamu di mana-mana, keren ya. Saya mau dong ngiklan juga di Facebook Ads kayak kamu. Berapa sih biayanya? Dia nanya begitu. Nah, saya bilang, oke, video saya memang views-nya tinggi, iklannya memang penontonnya sampai 27 juta views. Oke, tapi tahu nggak kamu, saya itu harus bayar 20 juta sehari untuk iklan. Gitu dengar angka itu, dia mundur. Nah, jadi maksud saya begini, banyak orang yang mau di level tertentu, oke, seperti si A, seperti si B, tapi ketika tahu seperti apa caranya, kebanyakan mundur. Nah, jadi Anda harusnya tidak seperti itu. Kalau Anda mau di posisi orang-orang tertentu yang Anda inginkan Anda bisa di titik itu, maka Anda harus cicil setiap hari Anda mau mengeluarkan berinvestasi untuk marketing Anda. Saya pun nggak langsung kok 20-30 juta iklannya, tapi mulai dari 30 ribu. Oke, back in 2015 kayaknya 2015-an atau 2016-an saya rutin beriklan walaupun masih rugi terus karena nggak ada ilmunya nih. 50 ribu, 100 ribu. Nah untungnya kan sekarang ilmunya sudah banyak ya. Anda juga bisa kalau Anda jadi reseller saya, itu kami ajarkan juga bagaimana beriklan yang benar di Facebook. Jadi kemungkinan ruginya tipis. So Anda harus mau investasi di pemasaran. Kalau enggak ya pemasaran Anda begitu-begitu aja. Selanjutnya adalah Anda juga harus berani berinvestasi untuk membangun tim. Jadi banyak orang yang terjebak dengan one man show. Saya udah sebut ini di beberapa video yang lalu ya, bahwa kalau Anda perusahaannya mau grow, mau besar, maka Anda nggak bisa sendiri. Nggak mungkin Anda jadi direktur, Anda juga tim kreatif, Anda juga kayak video begini ini. Saya timnya itu ada 4 orang. Di belakang kamera, ini ada 4 orang. Jadi kita butuh orang lain untuk bisa membesarkan perusahaan, nggak bisa sendiri. Nah kebanyakan itu pelit gitu, kayak yang, waduh saya omsetnya 100 juta misalnya. Bayar gaji karyawan semuanya total itu tinggal 40% lagi uangnya. Kan sayang. Nah kalau begitu mindset Anda, kayaknya Anda nggak cocok jadi pengusaha yang besar. Jadi prinsipnya kalau di saya adalah saya lebih bagus dapat 10%, 20%, 80% itu balik ke perusahaan. Yang penting kerjaan saya itu nggak semua saya kerjain, gitu loh. Jadi lebih bagus 20 juta dalam tanda kutip tidur dibanding 100 juta tapi saya kerja 1 kali 24 jam 365 hari setahun. No.
No, itu prinsipnya. Oke? Ya, mesti nggak harus kayak gitu, tapi kira-kira lebih bagus build tim, bangun tim, hire orang lain supaya Anda bisa fokus ke hal-hal yang lebih fundamental seperti membesarkan bisnis Anda. Next yang Anda harus investasi adalah tempat. Nah, ini banyak juga nih mentang-mentang bisnis online, karena semuanya online, semuanya digital, maka merasa nggak perlu punya kantor. Well, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus punya kantor, tidak. Tapi kalau Anda sudah punya tim, kayaknya nggak layak lagi kalau misalnya kan Anda baru mulai mungkin dari rumah ya, ngerjainnya di rumah di ruang tamu gitu. Oke, kalau masih punya satu karyawan yang admin atau tukang packing, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya timnya sudah 15 orang, sudah 25 orang, kan nggak mungkin di rumah lagi. Alright? Jadi silakan cari tempat yang lebih proper sehingga karyawan juga atau staff atau orang-orang yang bekerja itu bisa bekerja dengan lebih nyaman gitu ya. Jadi harus investasi untuk tempat. Nah, yang paling penting nanti pasti ada yang nanya gini, oke, berani investasi, berarti harus betul-betul kayak buang-buang duit kayak gitu investasi? No, bukan itu maksud saya. Jadi yang namanya investasi itu harus kita ukur return-nya. Maksudnya begini, contoh kayak saya belajar Facebook Ads tadi ya, saya belajar Facebook Ads keluar uang lebih kurang 20 juta biaya belajar plus hotel plus pesawat dan lain-lain. Saya dapat berapa dari situ? Sama dengan semua jenis investasi tadi. Dengan saya hire karyawan, saya bayar uang sekian, kira-kira returnnya buat saya apa? Dan itu nggak mesti selalu uang ya. Setidaknya waktu sudah berkurang. Waktu saya untuk bekerja bisa berkurang. Karena hal-hal yang teknis bukan saya yang pegang lagi. Sudah ada staff yang memegang. Nah, itu juga bagian dari keuntungan atau return dari investasi. Nah, jadi setiap mau investasi Anda harus ukur dulu, bukan sekedar buang-buang uang aja, ya udah hire aja, ya udah iklan-iklan aja tanpa ada ilmu, yang nggak bisa begitu. Jadi intinya adalah Anda harus berani berinvestasi tapi juga bukan nekat. Kalau nekat nggak ada ilmunya, kalau berani ada ilmunya, so investasinya bisa terukur. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita bicara tadi mindset bahwa Anda harus punya mindset berani berinvestasi. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau curhat-curhat terkait dengan bisnis Anda, silakan Anda DM langsung di Instagram saya, linknya ada di deskripsi di bawah video. Dan tadi karena saya menyebut ada beberapa seperti website dan lain-lain, kalau Anda misalnya membutuhkan jasa untuk buat website, Anda silakan gunakan layanan saya. Kebetulan saya punya unit bisnis di perusahaan saya terkait dengan jasa digital marketing. Informasi lengkapnya juga ada di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya Anda juga mau berbisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa, bingung harus mulai dari mana, ya, oke? Nah, silakan Anda join jadi partner saya, jadi reseller di bisnis saya. Anda bisa jual hampir 20 jenis produk yang berbeda, dan rata-rata itu produknya digital, marginnya juga cukup lumayan, rata-rata 100.000 ke atas. Silakan Anda join. Selain Anda bisa jualan, Anda juga dapat beberapa tutorial terkait dengan bisnis online yang saya nggak ajarkan di tempat lain. Ya, silahkan, linknya ada di bawah juga. Dan terakhir, silahkan Anda like video ini kalau Anda suka, dan jangan lupa juga kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, untuk menambah pengetahuan Anda terkait dengan bisnis, silahkan juga share video ini ke teman-teman Anda yang mungkin juga lagi mengembangkan bisnis online-nya juga, jadi kita bisa sharing-sharing. And thank you for watching, terima kasih sudah nonton, bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.